Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 21120119119120023 dari kelas B Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview UI UX tools, di antaranya ada Adobe XD, ada InVision, dan ada Sketch. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas secara rinci mengenai Adobe XD, di mana di sini yang akan saya bahas adalah yang pertama pengertiannya, kemudian fitur-fitur yang tersedia, lalu kelebihan, dan juga kekurangan dari Adobe XD. Langsung saja di sini masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian. Sebenarnya, apa itu Adobe Experience Design? Adobe Experience Design atau Adobe XD merupakan perangkat lunak perancang desain untuk aplikasi mobile dan web yang berbasis vektor. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 14 Maret 2016 dengan menawarkan beragam fitur responsif serta tool-nya yang lebih familiar. Dengan keberadaan aplikasi ini, membuat para perancang desain aplikasi mobile tidak kesulitan menggarap pekerjaannya. Software ini mendukung wireframing situs web dan juga pembuatan prototipenya. Aplikasi ini menyediakan penawaran gratis untuk membuat UI, UX, dan prototyping ke dalam berbagai platform meliputi web, ponsel, tablet, dan lain sejenisnya. Sistem operasi yang didukung juga meliputi Windows dan macOS dan juga versi terbarunya dibuka untuk Android dan iOS. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di Adobe Experience Design. Yang pertama, ada Content Aware Layout, di mana akan memudahkan kesesuaian perataan layout, spasi dalam menambahkan, menghapus, bahkan mengubah ukuran objeknya. Yang kedua adalah impor aset dari Photoshop, Illustrator, dan juga Sketch. Dalam hal ini akan memudahkan kita dalam mengambil aset proyek dari perangkat lain, kemudian dapat menyatukan semuanya ke dalam pekerjaan Adobe XD. Yang ketiga adalah Repeat Grid, di mana berfungsi untuk membuat galeri dan juga daftar duplikat dengan pengulangan. Kemudian ada plugin yang berfungsi untuk fungsionalitas, ada otomatisasi dan juga animasi. Fitur yang kelima adalah 3D Transform, di mana berfungsi untuk memberikan efek transform ke dalam objek dan juga perspektif. Lalu, yang keenam ada Responsive Resize, yang memudahkan kita untuk memodifikasi komponen untuk ukuran layar yang berbeda. Selanjutnya, ada komponen yang digunakan untuk membuat logo, membuat tombol, dan juga beragam akses untuk bisa digunakan kembali. Yang kedelapan ada integrasi dengan Adobe Font, yang memungkinkan untuk memilih ribuan font Adobe untuk proyek desain kita. Fitur yang kesembilan adalah fasilitas editing di Photoshop, di mana dalam hal ini menyediakan dukungan untuk melakukan perubahan desain di Photoshop, kemudian dapat diperbarui desainnya secara langsung ke dalam Adobe XD. Yang ke-10 adalah objek dan background blur, di mana fitur ini dapat membuat titik fokus objek desain dan juga membuat bagian tertentu menjadi buram dengan bantuan efek. Yang ke-11 adalah Vector Drawing Tools, di mana sebagai alat penggambar vektor dengan bentuk garis, tampilan elemen, dan juga tata letak. Yang ke-12 adalah UI Sketch, di mana fitur ini memiliki sebuah fitur UX Kit untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi ke dalam platform iOS, Windows, dan juga Google. Yang ke-13 adalah Prototype. Bagian fitur ini menyediakan pratinjau aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya adalah mengenai kelebihan dari Adobe XD. Ada 5 kelebihan. Yang pertama adalah untuk alat prototype atau prototyping tools. Kemudian yang kedua, berfokus pada design tools. Yang ketiga, dapat berintegrasi dengan software desain berupa aset dari Photoshop, Sketch, dan juga Illustrator. Yang keempat, memiliki performa yang cepat untuk merancang desain.
Dan yang kelima adalah terdapat tools built-in sharing dari fitur Creative Code untuk berbagi rekaman video sesama desainer pada saat proses pengerjaan desain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kekurangan dari Adobe XD. Ada 4 kekurangan. Yang pertama, kesulitan dalam fitur animasi UI. Kemudian yang kedua adalah belum ada plugin untuk CSS export guna untuk mempercepat pengerjaannya. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menampilkan pratinjau prototype atau prototype live preview. Dan yang terakhir adalah tidak bisa digunakan untuk SO atau sistem operasi Windows 7 atau Windows 7. Kemudian kita langsung masuk ke dalam tools atau aplikasi yang kedua, yaitu InVision atau InVision Studio. Untuk pengertiannya, jadi sebenarnya apa itu InVision Studio? Nah, teman-teman, bahwa InVision App ini baru saja mengeluarkan produknya yang bisa membantu kita dalam pembuatan desain user interface dan juga animasi untuk website maupun aplikasi mobile. Nah, tools ini dinamakan InVision Studio yang merupakan salah satu tools prototyping yang banyak banget digunakan oleh UX designer di seluruh dunia. Mengapa begitu? Karena fitur-fitur yang dimiliki oleh InVision Studio itu sangat memudahkan UX designer dalam menyelesaikan atau merampungkan prototipe produknya. Bersama dengan tools UI design yang mudah digunakan, aplikasi ini juga membuat komunikasi jauh lebih gampang karena memiliki fitur kolaborasi yang memudahkan kita atau memudahkan para developer untuk bisa share kerjaannya di saat sedang merancang. Dengan fitur tersebut, mereka dapat mendapatkan feedback dan melakukan perubahan di setiap langkah-langkah yang sedang mereka kerjakan. Selain itu, InVision Studio ini juga mempunyai papan whiteboard yang memungkinkan member tim untuk memaparkan ide-ide kreasinya dan juga berinteraksi dengan satu sama lain supaya dapat lebih memudahkan dalam merancang sebuah desain. Lalu, apa saja fitur yang ada di InVision Studio? Jadi, terdapat freehand, ada prototype, ada design guide, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan website design maupun mobile di InVision Studio ini. Nantinya, kita akan lebih sering berkolaborasi dengan menggunakan fitur freehand yang telah disediakan. Selain itu, InVision Studio ini mampu mengakomodir kebutuhan desain visual yang bisa langsung diterapkan dalam bentuk prototipe produknya. Hal ini pastinya memudahkan desainer untuk merevisi dan juga mengembangkan produk tanpa harus membuka tools-tools lainnya. Selain itu, di tiap tahunnya, tim pembuat InVision selalu menyematkan fitur terbaru sehingga tren pembuatan website dan juga aplikasi terbaru dapat langsung dirasakan oleh desainer UX yang menggunakannya. Ada 4 kelebihan. Yang pertama yaitu pembuatan prototipe yang cepat. Kemudian yang kedua, kemudahan membuat mock-up desain yang responsif. Yang ketiga adalah kemudahan untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah kemudahan handover dengan tim pengembangnya atau dengan developernya. Kemudian kita masuk ke dalam tools yang ketiga yaitu Sketch. Di sini, Sketch itu merupakan sebuah aplikasi desain digital yang dirilis khusus untuk sistem operasi macOS. Aplikasi vector-based ini sering banget digunakan untuk membuat desain UX dan juga UX. Desain UI dan juga UX. Selain itu, Sketch ini sering dianggap bersaing dengan aplikasi atau tools desain lainnya seperti Figma, Adobe XD, dan juga InVision Studio. Elegant Themes beranggapan bahwa Sketch ini merupakan tools atau aplikasi yang sangat user-friendly, sehingga mudah dipelajari dan digunakan oleh siapapun. Apabila kita adalah seorang pengguna Mac yang ingin belajar soal UI atau UX ataupun desain grafis, aplikasi ini boleh menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan. Nah, di sini ada berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh aplikasi dari Sketch ini, yaitu ada desain icon, ada prototyping, ada pembuatan user flow, ada ilustrasi vektor, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk kelebihannya, yang pertama, sistem lisensinya yang baik. Yang kedua adalah berbasis vektor. Yang ketiga, mudah digunakan dan juga praktis tentunya. Yang keempat, memiliki banyak sekali plugin, dan juga yang kelima, ukuran filenya cukup kecil.
Kekurangannya adalah salah satu yang menjadi kekurangan dari Skate ini adalah bug dan glitch yang kadang terjadi. Nah, biasa terjadi setelah ada update, sehingga terkadang aplikasinya mengalami crash saat sedang dipakai atau digunakan. Selain itu, apabila kita adalah pengguna tablet webcam untuk bekerja, Skate ini kurang ideal untuk digunakan bersama dengan tool tersebut. Akan muncul beberapa masalah seperti panning issue yang memungkinkan menurunkan kenyamanan pengguna dalam menyelesaikan sebuah desain apabila menggunakan aplikasi ini. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai review dari UI UX Tools. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.